masih semangat menjalani puasa hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, terutama dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ibadah haji, yang mana ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan diantaranya yaitu tentang pengertian ibadah haji, apa hukum ibadah haji, apa saja syarat untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian rukun haji, macam-macam haji, dan hikmah haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji menurut bahasa yaitu menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah menyengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut istilah syar'i, haji yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan niat beribadah pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dan dengan cara-cara yang tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhonya. Kemudian hukum pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedang hukum haji adalah wajib 1 kali seumur hidup, adapun lebih hukumnya sunnah. Jadi untuk ibadah haji itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji baginya. Kemudian apa dalil tentang perintah melaksanakan ibadah haji? Yaitu tertuang dalam Al-Quran, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa haji adalah wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan bagi yang mampu. Kemudian apa saja syarat-syarat haji, yang mana syarat haji itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya syarat wajib dan ada syarat sah haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, tentu karena ibadah haji itu adalah bagi umat Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal, yang mana berakal di sini yaitu dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang ketiga balik. Balik yaitu berarti dia telah mencapai usia atau dia sudah mukallaf, telah terbebani hukum. Jadi balik di sini yaitu bagi perempuan itu sudah mengalami masa menstruasi atau haid, dan bagi laki-laki itu sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Atau bagi yang belum haid atau belum mimpi basah, apabila sudah usia 15 tahun dia sudah dihukumi balik. Kemudian yang keempat ada muhrimnya. Tentunya ada muhrimnya di sini itu adalah bagi perempuan, karena tidak baik bagi perempuan pergi ke suatu tempat tanpa didampingi oleh muhrimnya atau mahramnya. Kemudian yang kelima itu adalah mampu. Mampu di sini
yaitu meliputi mampu dalam hal kesehatan, kemudian biaya dan nafkah juga keluarganya. Kemudian syarat sah haji, yang pertama itu adalah Islam, kemudian balik, kemudian 3 berakal, yang keempat adalah merdeka. Jadi bagi hamba saya atau budak itu tidak sah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah untuk saat ini perbudakan sudah tidak ada. Kemudian apa saja rukun-rukun haji? Rukun-rukun haji di sini ada 6. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram yaitu niat haji atau umroh dengan menggunakan pakaian ihram dengan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan atau umrotan. Jadi labbaik Allahumma hajjan bagi haji, dan bagi umroh adalah labbaik Allahumma umrotan. Kemudian waktu atau mikot zaman di pelaksanaan ihram yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk ibadah haji. Sedangkan untuk ihram itu waktunya bisa sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga yaitu tempat atau mikot makani, yaitu berihram dari mikot. Tempat untuk masuk untuk ibadah haji atau umrah itu ada 6. Yang pertama ada yang namanya Yalamlam atau Jeddah atau Jiddah bagian timur. Itu bagi yang jamaah haji yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kemudian mikot makani yang kedua itu adalah Juhfah, yaitu dari barat seperti dari Mesir dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya Qarnul Manazil, yaitu dari wilayah selatan, yaitu seperti negara Yaman. Kemudian ada yang namanya Dzul Halifah atau Birul Ali, yang mana Bir Ali ini berasal dari Madinah, jamaah haji yang berasal dari Madinah. Yang kelima yaitu Dzul Iraq, yaitu jamaah haji yang berasal dari bagian negara Irak. Kemudian yang kedua yaitu adalah wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu adalah hadir di padang Arafah. Makanya wukuf di padang Arafah. Jadi kita hadir di padang Arafah. Pelaksanaannya kapan? Yaitu pelaksanaannya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu tempatnya di mana? Tempatnya jelas, yaitu di padang Arafah. Kemudian amalan apa saja yang kita baca ketika melaksanakan wukuf? Yang pertama yaitu adalah memperbanyak doa. Yang kedua yaitu memperbanyak tasbih, zikir, tahlil, dan istighfar. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah duhur dan asar dengan cara jamak takdim yang diqosor. Yang kemudian yang ketiga, yaitu rukun haji yang ketiga itu adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu artinya adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu tempatnya ada, atau karena Ka'bah itu tempatnya ada di dalam Masjidil Haram. Kemudian macam-macam tawaf. Tawaf itu ada 3. Yang pertama tawaf kudum, yang kedua tawaf ifadah, dan yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf kudum yaitu ketika jamaah haji sampai Mekah. Tawaf ifadah yaitu pada hari kurban atau setelah lempar jumrah Aqobah. Dan yang ketiga tawaf wada yaitu tawaf sebelum meninggalkan Mekah, atau bisa dikatakan tawaf wada itu adalah sebagai tawaf perpisahan. Kemudian syarat sah tawaf yaitu yang pertama adalah niat, kemudian menutup aurat, kemudian suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat dimulai dari Hajar Aswad yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri orang yang tawaf, atau bisa dikatakan tawaf dilaksanakan dengan arah berlawanan jarum jam. Kemudian yang keenam dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Kemudian rukun haji yang keempat itu adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah
sebanyak 7 kali. Waktunya kapan? Waktunya yaitu dilaksanakan setelah tawaf. Tempatnya di mana? Tempatnya yaitu di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian syarat sah sa'i itu ada 4. Yang pertama yaitu sa'i dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kemudian dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Yang ketiga menjalani secara sempurna. Dan yang keempat dilakukan di tempat sa'i, yaitu di Bukit Sofa, antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala. Waktunya kapan? Waktunya yaitu setelah melaksanakan lempar jumrah akobah yang disebut dengan tahallul awal. Tempatnya di mana? Tempatnya yaitu di Mina. Kemudian hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan yaitu yang pertama adalah larangan-larangan haji kembali diperbolehkan, kecuali berhubungan suami istri, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam yaitu tertib. Rukun haji yang keenam itu adalah tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan, mulai dari ihram hingga ke tahallul. Jadi harus urut, tidak boleh kita tidak urut dalam melaksanakan rukun-rukun haji tersebut. Kemudian untuk macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama ada haji tamattu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiron. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua haji ifrad yaitu niat untuk beribadah haji saja. Yang ketiga qiron yaitu melaksanakan ibadah haji dengan 1 kali ihram. Keutamaan haji yang pertama yaitu amalan yang paling utama. Ketika baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Kemudian keutamaan haji yang kedua yaitu adalah merupakan jihad. Ada hadis, ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua? Jawab Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur. Ujar Aisyah radhiyallahu anha pula, setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, ini aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Yang ketiga, keutamaan haji yang ketiga yaitu pahala surga. Umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan haji yang keempat yaitu adalah penghapus dosa. Diriwayatkan dari Amr bin As, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan di hatiku, aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ulurkanlah tanganmu agar aku berbaiat kepadamu. Rasulullah pun mengulurkan tangannya, tetapi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka beliau bertanya, bagaimana engkau ini wahai Amr? Ujarku, aku akan mengajukan syarat. Apa syaratnya? Tanya Rasulullah SAW, yaitu agar aku diampuni. Ujarku, maka beliau bersabda, tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaannya sebelumnya. Begitu juga hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya. Juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa haji itu merupakan ibadah yang sangat-sangat utama, yang mana selain haji adalah ibadah fisik, tapi juga merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.